Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pemirsa yang berbahagia, kita berjumpa kembali dalam Serba-Serbi Tunisia bersama Gus Dubes, sebuah program yang sengaja kami hadirkan selama bulan Ramadan ini untuk berbagi informasi tentang Tunisia. Karena kami KBRI Tunis mendapatkan tugas dari negara untuk membangun hubungan bilateral yang sangat lama sekali, sejak tahun 1960 kunjungan Bung Karno ke Tunisia ini, dan kita sudah menjalin kerjasama di bidang politik, di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, di bidang budaya, di bidang sosial. Dan dapat saya sampaikan sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia, hubungan Indonesia dengan Tunisia begitu erat, begitu dekat, saling menghormati dan saling menguntungkan. Dalam diplomasi kita mengenalnya mutual respect dan mutual interest. Nah, di dalam podcast ini kami akan berbagi tentang Tunisia, karena banyak dari pemirsa di tanah air tidak mengerti Tunisia, ya kurang mendapatkan informasi tentang Tunisia. Tetapi kita juga akan membincang kegiatan dari mahasiswa kita di sini, karena kita punya banyak kader-kader mahasiswa yang kuliah khususnya di Universitas Zaytunah. Nah, pada episode kali ini kita akan bincang-bincang dengan salah seorang yang baru saja mendapatkan gelar Magister Cum Laude dalam studi syariat dan konon, yaitu Muhammad Mazin, mahasiswa kita asal Lombok Barat. Assalamualaikum Mazin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Ya, saya sangat berbahagia sekali dengan prestasi mahasiswa kita di sini, diantaranya Mazin, dan saya sendiri hadir waktu ujian Mazin dan mendengarkan bagaimana Mazin menjelaskan tesisnya, yaitu tentang zakat, gaji dan upah, zakatur rawatib wal ujur. Ya, kalau tidak salah, muqarana bainal fiqh islami wal qanun al andunisi. Mudah-mudahan nggak salah, nanti Mazin akan banyak cerita tentang itu. Kita akan Mazin nanti akan bercerita tentang bagaimana tesis yang kemarin diuji dan mendapatkan nilai cum laude tadi itu. Nah, Mazin dulu kuliah ke Tunisia tahun berapa datangnya? Sebelumnya terima kasih banyak ke Gus Dubes dan KBRI Tunis. Setelah saya alhamdulillah diberi kesempatan untuk hadir di KBRI Tunis untuk menjawab pertanyaan tadi. Saya tiba di Tunis itu tahun 2019. Tahun 2019 itu akhir tahun. Seingat saya itu berangkat tahun 2000 bulan Desember tanggal 27 kalau nggak salah. Pas akhir tahun. Itu sebelum corona pas, Pak. Yeah. Jadi kalau telat aja berangkatnya mungkin udah nggak bisa berangkat ke Tunis. Sebelum ke Tunis dulu kuliah di mana, Zin? Sebelum ke Tunis itu kuliah di Yaman dari sebelumnya. Oh, di Tarim ya, bukan? Di Tarim, Jamiatul Ahqaf. Oh, di Ahqafnya. Ahqafnya. Ya. Ini dari Yaman langsung ke Tunis atau pulang dulu ke Lombok? Pulang dulu ke Lombok. Singkatnya, ketika baru wisuda dari Yaman, itu alhamdulillah dapat kesempatan untuk temus dulu, Pak Gus. Oh. Alhamdulillah dapat kesempatan temus. Sama dengan saya ini alumni temus, tenaga musiman. Iya. Saya lanjut dapat kesempatan temus. Terus ketika ngobrol sama orang tua, yaudah kamu pulang dulu aja, nanti S2-nya belakangan. Nah, makanya dari situ saya sempatin pulang ke Indonesia dulu. Nah, setelah itu baru daftar ke Tunis. Itu cepat sekali ketika daftar langsung diterima begitu saja? Oh enggak, kita nunggu prosesnya. Oh, dari Zaytunah ya? Dari Zaytunahnya. Jadi waktu itu pendaftaran bulan Juli kalau nggak salah. Penerimaannya itu November. Desembernya langsung disuruh berangkat.
Jadi sangat mepet sekali persiapannya. Iya. Tapi karena punya pengalaman kuliah di Ahqaf sehingga ya hampir tidak ada semacam hambatan ya. Semua. Nah, kalau dulu Mazin ketika memilih kuliah Syariah wal Qanon di Universitas Zaitunah itu, apa yang ada dalam pikiran Mazin? Apa harapan-harapannya? Apa mimpi-mimpinya dulu? Apa memang sebelumnya sudah mendengar bahwa di sini kajian Syariah wal Qanonnya bagus? Seperti apa? Lebih tepatnya cita-cita saya tuh sebenarnya pengen jadi dosen. Jadi saya dengar info dari teman-teman itu katanya kalau mau jadi dosen harus linear kuliahnya. Nah, saya kan kebetulan di Yaman itu ngambil jurusan syariah. Nah, makanya di Tunis pun ngambil jurusan Syariah wal Qanon. Seperti itu. Itu kalau di Al-Azhar, Syariah wal Qanon itu jurusan yang paling ditakutin. Wow. Paling ditakutin Syariah wal Qanon itu. Kalau Syariah Islamiyah itu masih biasa, tapi kalau Syariah wal Qanon karena harus belajar perundang-undangan, maka itu paling kalau di Tunisia ini studi Syariah wal Qanon seperti apa? Setelah kamu lalui sekitar 2-3 tahun menjelang 3 tahun ini. Jadi pelajaran yang sebenarnya hampir sama dengan yang saya dapat di Yaman, yaitu kita belajar fikih karena syariah kan. Kita belajar fikih, kita belajar usul fikih, kita belajar qawaid fikihiyah. Terus kita juga belajar maqasid syariah dan ditambah lagi pelajaran qanun, yaitu undang-undang Tunisia. Belajar undang-undang Tunisia juga? Undang-undang Tunisia, dan yang lebih wow, yang saya heran itu, maksudnya di Tunisia itu undang-undangnya itu sangat berbeda dengan undang-undang yang lain, terutama dalam hal pernikahan. Ahwal Syasia. Di Tunisia ini menarik ini. Kamu bisa ceritain ahwal Syasia apa yang menarik dari yang saya berdasarkan yang saya pelajari, Gus. Jadi di Tunisia itu sangat ketat, terutama masalah poligami, Gus. Ini yang hoax perlu ini. Ini episode sangat spesial. Saya banyak ditanya bahwa hoax yang tersebar di Indonesia bahwa di Tunisia itu poligami itu didanai oleh APBN, sehingga banyak kiai-kiai bupati nelpon saya, bagaimana Gus Mis, benar hoax, saya bilang begitu. Ini kebetulan ada Mazin cerita ini. Itu gimana Pak tentang poligami? Kalau poligami di Tunisia itu sangat ketat sekali. Bahkan di undang-undangnya itu bisa dipenjara, Gus. Bisa dipenjara? Iya, kalau ketahuan poligami oleh negara. Bisa dipenjara plus kena denda. Loh, serius? Bukan hanya dilarang, dipenjara? Iya, bukan hanya dipenjara, kena didenda pun. Oh. Karena dulu sempat ada orang Mesir, itu punya istri sudah nikah di Mesir, nikah lagi dengan orang Tunisia. Padahal nikahnya di Mesir, kejadiannya nikahnya di Mesir, tapi karena mereka balik ke Tunisia dan ketahuan poligami, itu si laki-lakinya, suaminya itu dipenjara, kena penjara. Dan itu saking ketatnya di undang-undang di Tunisia masalah poligami, dan ini sangat berbeda dengan undang-undang di negara Arab lainnya. Dan saya kira juga di Indonesia. Di Indonesia, jadi memang ini undang-undang tentang pernikahan ini ya, dari dalam konstitusi mereka memang ada larangan, ya kan, bahkan tadi Mazin mengatakan diberi denda. Dan saya juga belakangan membaca di balik ahwal Syasia itu ternyata karena memang perempuannya sendiri di sini yang tidak mau di poligami, dan beberapa tokoh-tokoh perempuan menolak tentang poligami itu sendiri. Iya, benar. Yang selanjutnya dari studi Syariah wal Qanon, sebelum saya akan bertanya Mazin tentang tesisnya, apa yang khas dalam studi Syariah wal Qanon lagi? Paling yang membedakan mungkin dari jurusan-jurusan yang lain itu Syariah wal Qanon itu ada tambahan undang-undangnya. Jadi kita di situ belajar undang-undang Tunis dan undang-undang internasional. Kita juga belajar undang-undang internasional. Selainnya mungkin hampir mirip dengan jurusan yang lain. Misalnya kita juga belajar tafsir,
itu kan sama dengan jurusan Ulumul Quran. Kita juga belajar Hadis seperti itu ya. hadis, belajar Quran hadis. Kita juga belajar tentang sejarah Islam gitu di Syariah wal Qanun. Jadi menurut saya yang membedakan itu mungkin ada undang-undangnya saja gitu. Dan saya akan masuk pada tesisnya Mazin. Nah, memang di Tunisia ini, terutama di Zaitunah dan juga di kampus-kampus yang lain, dosen-dosennya itu mendorong tentang kajian Indonesia bagi mahasiswa Indonesia. Dan oleh karena itu, Mazin meneliti tentang zakat gaji dan zakat upah. Itu bagaimana zakat profesi? Nah, bagaimana itu asbabul wurud ceritanya, kisahnya gitu sampai Mazin ini dipuji oleh dosen, oleh tim penguji kemarin sendiri karena kajian Mazin ini termasuk kajian muasir, kajian kontemporer, kajian yang fikih kontekstual. Nah, itu Al-Kisah bagaimana Mazin sampai kamu meneliti tentang fikih zakat gaji dan atau zakat profesi itu? Iya, sebenarnya waktu itu saya sempat merenung, Gus. Sempat merenung yang melihat keadaan dunia Islam saat ini. Sangat berbeda jauh dengan kondisi-kondisi Islam pada zaman dahulu yang sangat maju, banyak orang kaya. Nah, sekarang kan kita lihat dunia Islam ini banyak mengalami kemerosotan, orang miskinnya banyak gitu. Jadi saya tuh berpikir bagaimana solusinya gitu. Dan saya itu berpikir mendapatkan bahwa mungkin solusinya bisa memanfaatkan potensi zakat yang ada. Nah, terus kita kan anak-anak muda nih, Gus, kan sering lihat YouTube lah, sering melihat YouTuber atau para trader kan. Kalau trader saham itu kan gajinya lumayan, dapat pendapatannya lumayan gitu. Iya. Itu YouTuber aja misalkan sekali tuh bisa juta-jutaan bahkan puluhan juta. Miliar kalau di Indonesia udah itu miliar. Misalnya Deddy Corbuzier itu sudah miliar itu. Dan para influencer atau para trader kan itu gajinya lumayan besar. Nah, sekarang kalau kita misalkan mengambil zakat kepada para petani yang keluar siang malam dari pagi sampai sore, pergi ke sawah, mungkin pendapatannya setahun mungkin bisa dapat 5 sampai 10 juta, itu kita tarik zakat. Nah, apakah adanya ketidakadilan gitu loh di dalam syariah kalau para YouTuber, para influencer, para trader ini nggak kita tarikin zakat. Sementara di dalam Islam kan keadilan itu harus ditegakkan dan nomor satu gitu loh. Jadi itu yang membuat saya berpikir bahwa sangat penting gitu untuk mengambil zakat atau menarik zakat kepada para ahli profesi, terutama profesi-profesi yang baru yang sekarang ini gitu. Jadi itulah yang membuat saya untuk menulis judul tentang zakat profesi yang di Indonesia. Nah, ini menariknya kenapa saya memilih untuk membandingkan dengan fikih Islami, karena di dunia Islam sendiri itu beberapa ulama itu sudah mengatakan atau sudah sampai pada derajat mengatakan zakat profesi itu wajib. Nah, itu sebagai ulama walaupun ada beberapa khilaf, perbedaan pendapat, tapi sebagian mereka ada yang mengatakan wajib. Nah, sedangkan di Indonesia bagaimana gitu loh. Nah, itulah yang membuat saya ingin meneliti di Indonesia, terutama dari segi undang-undang, karena undang-undang di Indonesia itu nomor satu. Jadi yang nggak bisa diganggu-gugat di Indonesia itu kan hanyalah undang-undang. Jadi sangat sakral undang-undang itu. Dan para ulama di Tunisia, di Zaitunah itu sangat mengapresiasi undang-undang itu. Untuk Mazin tahu, saya termasuk orang yang ikut berjuang undang-undang zakat itu. Baru tahu, Gus. Iyalah, saya kan orang PDI. Di parlemen saya di PDI Perjuangan, desnya memang des Komisi 8. Itu dalam rangka memberikan kemudahan, bahkan di Indonesia orang yang sudah membayar zakat tidak perlu membayar pajak. Benar. Itu ada kemudahan untuk bagaimana zakat itu menjadi budaya dari umat Islam Indonesia, dan
menjadi penopang dari upaya kita untuk mengentaskan kemiskinan. Nah, karena institusinya Basnas, Badan Zakat Nasional itu luas jaringannya sih. Dan ya alhamdulillah berproses ya supaya menjadi salah satu lembaga yang besar yang itu bisa menjadi penopang. Nah, dalam kajian tesis Mazin apa temuannya? Bagaimana fikih Islam dan kemudian hasil penelitian terhadap undang-undang zakat. Ini penting sekali bagi pemirsa di tanah air kajian ini supaya ingin menegaskan bahwa zakat profesi itu merupakan sesuatu yang penting ya untuk sekali lagi bagaimana membantu orang-orang fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan. Ya. Jadi temuannya apa dalam tesis Mazin? Jadi yang saya dapati itu pertama adalah di dalam undang-undang kita, undang-undang Indonesia itu sebenarnya banyak sekali itu mengambil dari fikih Islami. Oh gitu ya? Iya, jadi kita tuh mungkin banyak yang mengatakan, oh Indonesia ini bukan negara Islam. Tapi enggak, kalau kita teliti undang-undang di Indonesia, terutama undang-undang zakat, undang-undang ahwal syakhsiyah, dan undang-undang yang lainnya, itu banyak sekali mengambil dari fikih Islami, khususnya mazhab Syafi'i. Karena kita di Indonesia kan mayoritas mazhabnya mazhab Syafi'i. Itu banyak sekali, terutama di dalam zakat ini. Jadi di yang sesuai yang saya pelajari itu di undang-undang kita khususnya tentang zakat itu terdapat lebih tepatnya di Undang-Undang Nomor 38 tahun 99 itu Indonesia sudah di dalam undang-undang sudah menetapkan bahwa yang wajib dizakati itu salah satunya adalah pendapatan dan jasa. Nah, disitulah masuk profesi di dalam pendapatan dan jasa. Dan undang-undang ini kembali dikuatkan mengalami revisi pada tahun 2011. Itu direvisi lagi menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Itu tetap sama, itu mewajibkan zakat pada pendapatan dan jasa, atau bisa dikenal dengan lebih profesi lah kalau kita pada zaman sekarang ini. Nah itu, jadi setelah saya membandingkan antara fikih Islami dan undang-undang Indonesia ini, jadi tidak ada perbedaan antara undang-undang kita, undang-undang Indonesia dengan fikih Islami. Itu. Kalau menurut hasil penelitiannya Mazin, di antara selain Indonesia yang secara mansus ada di dalam undang-undang bahwa ada zakat profesi, misalnya negara-negara Islam yang lain yang mayoritas Muslim mana saja yang sudah mempunyai undang-undang yang serupa? Yang sesuai yang saya teliti kemarin itu Sudan. Sudan sudah punya. Sudan sudah punya. Jadi Sudan juga sudah mengalami beberapa kajian, bahkan sudah mengalami muktamar atau ulama-ulama Sudan sudah berkumpul, bermusyawarah, rapat lah bahasanya itu, untuk menetapkan zakat profesi juga sebagai salah satu bentuk zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam. Dan ini penting kajian Mazin ini untuk para pemirsa di tanah air, bahwa ya kita mempunyai kewajiban untuk menzakatkan hasil dari profesi kita. Sehingga kita ini suasana bulan Ramadan, di bulan Ramadan ini ada fardhu zakat. Benar sekali. Ada fardhu, momentumnya sangat tepat sekali. Dan di Lombok sendiri, di tempat kelahiran Mazin, itu zakat profesi sudah menjadi salah satu role model. Mazin nggak menceritakan di dalam tesisnya, tidak mention, tidak menyebut bagaimana NTB itu salah satu provinsi yang betul-betul mendorong supaya zakat profesi itu terutama bagi PNS-nya terus digelorakan. Kemarin saya juga sempat meneliti tentang gimana sih di Indonesia itu keberadaan zakat profesi itu sendiri.
dari segi undang-undang memang udah ada, cuman mirisnya atau sayangnya di Indonesia itu jadi nggak semua provinsi atau kabupaten itu memanfaatkan momen ini, zakat profesi ini. Jadi nggak semua daerah. Bahkan yang saya dapat itu kemarin saya dapat di salah satu provinsi di Jawa Tengah, salah satu kabupaten di Jawa Tengah, itu satu-satunya itu yang menerapkan zakat profesi. Jadi gubernurnya atau bupatinya kalau nggak salah, itu jadi setiap ASN atau setiap pegawai negeri itu sebelum mereka mendapatkan gaji itu sudah dipotong langsung oleh pemerintah daerahnya, dipotong 2,5%. Nah, dan ini yang belum saya dapati di daerah-daerah lain, terutama di Lombok atau di NTB gitu. Tapi harapan saya semoga mungkin dengan kesempatan ini atau pemirsa yang menonton, ya mungkin atau dari pemerintahnya, ya semoga lah ditingkatkan lagi untuk zakat profesi ini, gitu, terutama bagi ASN yang atau pegawai negeri yang gajinya mungkin melebihi itu di atas 5 juta, kan itu banyak, Gus. Iya, itu kalau gaji saya besar juga. Cuman dipotong, saya itu kena nanti zakat profesi. kan dipotong cuma 2,5% saja gitu. Dan itu di Indonesia kan udah punya undang-undang pajak. Jadi dalam praktiknya, misalkan kita ambil contoh, misalkan orang yang mendapatkan penghasilan dari 0 sampai 50 juta itu kan kena pajak 5%. Betul. 5%. Nah, kalau kita misalkan ngambil zakat 2,5%, mereka nggak bakal bayar zakatnya 5%, tapi betul, dipotong. Betul. Jadi mereka sudah bayar zakat 2,5%, yang sisanya berarti pajaknya dikenakan 2,5%. Iya. Dan kami di Kementerian Luar Negeri itu selama bulan Ramadan kami juga seluruh perwakilan bisa menyalurkan zakatnya melalui Kementerian Luar Negeri. Sudah ada kesadaran di kementerian-kementerian untuk juga menjadi semacam amil zakat. Iya, yang nanti kemudian itu dikumpulkan dan diberikan ke Badan Zakat Nasional. Ya. Jadi termasuk juga setiap bulan Ramadan Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri secara simbolik menyampaikan zakat itu. Ya. Karena ya itu ada kewajiban kita sebagai umat Islam untuk juga menunaikan ibadah zakat kita itu. Nah, Mazin kemarin itu ada permintaan dari musyrif ya, pembimbing kamu dan penguji supaya tesis Mazin itu dibukukan dan diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Apakah Mazin ada gambaran ini untuk supaya juga meningkatkan kesadaran, karena zakat itu kan soal kesadaran umat Islam. Ada nggak rencana Mazin untuk membukukan dan menerjemahkan supaya menjadi kajian dan kemudian kalangan profesional punya kesadaran untuk membayar zakat 2,5% itu? Untuk rencana insya Allah ada. Jadi sambil berjalan, jadi saya juga ada rencana ke depan jadi untuk diterjemahkan ke bahasa Indonesia, cuman karena sekarang masih belum ada kesempatan jadi masih ada kesibukan lain, tapi ada rencana, insya Allah ada rencana untuk menerjemahkan ke bahasa Indonesia biar jadi pedoman atau bisa dimanfaatkan nanti untuk teman-teman di Indonesia juga. Iya, karena kajian tesis dari Mazin ini sangat penting karena studi komparasi antara fikih Islam antara dengan undang-undang perundang-undangan nasional. Jadi bagaimana bahwa ternyata undang-undang, karena memang undang-undang di Indonesia itu prosesnya panjang sekali. Benar sekali. Itu ada naskah akademis, lalu ada serap aspirasi dari berbagai kampus, ada kajian-kajian dari para ulama, sehingga memang betul bahwa sejalan dengan fikih, terutama fikih Imam Syafi'i. Nah, setelah lulus S2, Mazin rencananya mau lanjutin S3 atau bagaimana sekarang rencananya? Untuk rencana, insya Allah sebelum pulang ke tanah air, mungkin ingin daftar S3, karena kan
ibaratnya sekarang kita sudah punya ID, jadi mahasiswa Indonesia yang di Tunis sekarang ini sudah memiliki ID di Kementerian Pendidikan Tunisia. Nah, jadi itu sangat memudahkan bagi kami yang S2 di sini untuk melanjutkan S3 di Tunisia, dan itu kesempatan yang langka sekali untuk teman-teman atau saya sendiri juga. Ini kesempatan besar gitu untuk melanjutkan S3. Jadi insya Allah ada rencana untuk daftar S3. Mungkin setelah diterima segala macam judul dan lain-lain, mungkin akan balik ke Indonesia, akan mengabdi di tanah air. Lah, insya Allah nanti kalau Mazin mau jadi dosen, kabarin saya. Insya Allah. Saya insya Allah masih tausiah saya masih didengar lah. Beberapa rektor di tanah air. Sekali lagi selamat Mazin atas karyanya, atas tesisnya, sangat membanggakan, dan tentu kami KBRI Tunis juga mengucapkan terima kasih karena Mazin mengharumkan nama Indonesia di Tunisia, di Universitas Zaituna, dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi mahasiswa yang sedang belajar di sini bahwa kita bisa, kita mampu. Dan melakukan penelitian, kajian tentang Indonesia, dan juga bagi mahasiswa yang akan kuliah di sini, terutama yang kuliah pasca sarjana, sehingga punya gambaran sebelum ke Tunis nanti akan meneliti tentang apa. Bahkan di Tunisia, para pemirsa, para mahasiswa pasca sarjana dianjurkan untuk melakukan penelitian, kajian Indonesia dan kajian aktual. Nah, itu yang kita tidak temukan di kawasan Timur Tengah ini. Diberikan ruang seluas-luasnya kajian tentang Islam Indonesia dari berbagai bidang, entah itu syariat atau konon atau peradaban atau hadis atau kemudian studi tafsir Al-Quran. Itulah kira-kira bincang-bincang Tunisia bersama Gus Dubes. Kita akan lanjutkan esok hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.